Halo guys, perkenalkan kami kelompok 2 dalam mata kuliah Bioteknologi Pendidikan Biologi B 2023. Kami ingin mempresentasikan video terkait aplikasi produk protein dalam bidang kesehatan. Baik, tunggu apa lagi? Stay tune. Kita akan membahas mengenai fungsi protein sebagai produk terapeutik. Jadi, kan protein ini merupakan biomolekul kompleks yang memiliki peran penting tidak hanya dalam sistem biologis alami, tapi juga dalam bidang medis modern sebagai produk terapeutik. Nah, protein terapeutik ini itu apa sih? Jadi, protein terapeutik itu didefinisikan sebagai protein yang dihasilkan, dimodifikasi ataupun direkayasa secara bioteknologi untuk digunakan dalam diagnosis, pencegahan maupun pengobatan penyakit. Dan berbeda dengan obat kimia sintesis yang bekerja secara umum pada banyak target, nah protein terapeutik ini itu memiliki spesifitas biologis yang tinggi. Jadi dia bekerja langsung pada mekanisme molekuler penyebab penyakit dan memiliki efek samping yang lebih sedikit atau lebih minimal. Lalu kita akan bahas mengenai konsep dasar dan juga proses produksi dari protein terapeutik ini bagaimana. Yang pertama, produksi protein terapeutik ini itu kan didasarkan pada teknologi rekombinan DNA, di mana gen yang mengkode protein gen yang mengkode protein target itu nanti disisipkan ke dalam organisme penghasil seperti bakteri dari Escherichia coli, Salmonella atau ragi dari Saccharomyces contohnya. Lalu organisme tersebut itu kemudian akan memproduksi protein yang identik dengan bentuk alami dari manusia. Nah, teknologi ini itu memungkinkan pembuatan protein dalam jumlah yang besar dengan tingkat kemurnian tinggi dan juga struktur yang lebih terkontrol. Dan proses pembuatan protein terapeutik ini terdiri atas dua tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap hulu atau upstream proses. Nah, upstream proses ini tuh mencakup desain gen, pemilihan vektor ekspresi, dan juga penentuan sistem inang yang sesuai. Lalu yang kedua ada tahap hilir atau downstream proses. Nah, downstream prosesnya itu meliputi pemurnian protein, penghilangan kontaminan, formulasi, pengujian dan juga pengujian aktivitas biologis. Dan keberhasilan penerapan teknologi ini itu pertama kali dibuktikan dengan diproduksinya insulin rekombinan atau humulin pada tahun 1982 yang menandai dimulainya era terapi berbasis protein. Dan pada sejak saat itu berbagai protein dari terapeutik lain itu seperti kayak hormon pertumbuhan manusia, interferon, faktor pembukuan darah, dan juga enzim terapeutik ini tuh berhasil dikembangkan untuk mengobati berbagai penyakit metabolik, genetik, dan juga degeneratif. Lalu ada klasifikasi dan juga fungsi protein terapeutik. Dan secara umum protein terapeutik ini tuh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu ada protein pengganti. Jadi atau replacement protein. Nah, protein pengganti ini tuh digunakan untuk menggantikan protein alami yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh karena mungkin adanya kelainan genetik ataupun kerusakan organ. Contohnya adalah erythropoietin untuk pasien gagal ginjal kronis, lalu ada faktor 8 untuk penderita hemofilia, dan juga ada insulin bagi pasien diabetes mellitus tipe 1. Nah, fungsi utamanya dari protein pengganti ini tuh adalah untuk mengembalikan fungsi fisiologis normal tubuh. Lalu ada protein imuno
modulator. Nah, protein ini tuh meliputi sitokinin dan juga interferon yang berfungsi untuk mengatur respon imun tubuh, baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi maupun menekan aktivitas autoimun. Misalnya ada interferon alfa yang digunakan untuk terapi pada hepatitis B dan juga C. Lalu ada interleukin 2 yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas dari limfosit T dalam melawan sel tumor. Selanjutnya ada antibodi terapeutik atau terapeutik antibodies yang merupakan protein yang dirancang untuk mengenali antigen spesifik pada permukaan sel target seperti pada sel kanker ataupun agen infeksi. Nah, antibodi terapeutik ini tuh bekerja dengan cara menghambat sinyal pertumbuhan pada sel abnormal dan juga memicu sistem imun untuk menghancurkan sel target ataupun membawa zat toksik itu langsung ke jaringan yang sakit. Contohnya ada rituximab, ada trastuzumab, lalu ada pembrolizumab dan yang banyak digunakan dalam terapi kanker dan juga penyakit autoimun. Selanjutnya ada protein fusi dan juga enzim terapeutik. Nah, protein fusi itu apa? Jadi protein fusi itu merupakan hasil penggabungan dari 2 atau lebih domain protein untuk meningkatkan kestabilan ataupun memperluas fungsinya. Sementara itu kalau si enzim terapeutik itu digunakan untuk menggantikan enzim yang hilang ataupun rusak di dalam tubuh seperti glukoserebrosidase untuk terapi penyakit Gaucher dan juga ada alglukosidase alfa itu untuk terapi dari penyakit Pompe. Lalu ada antibodi monoklonal sebagai produk terapeutik utama. Salah satu pencapaian terbesar dalam pengembangan protein terapeutik ini adalah antibodi monoklonal atau monoklonal antibodies atau MABS. Nah, antibodi ini itu tuh dikembangkan untuk menargetkan molekul spesifik di permukaan sel, terutama pada penyakit kanker. Nah, melalui teknologi hybridoma dan juga rekayasa genetik nih, kita dapat dihasilkan antibodi dari berbagai jenis seperti ada antibodi kimerik atau SIMAB, ada humanisasi ZUMAB dan juga ada manusia murni UMAB. Nah, mekanisme dari kerja dari antibodi mekanisme kerja antibodi terapeutik ini tuh meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC yang merupakan antibodinya itu nanti akan menempel pada sel target dan juga memicu sel imun seperti sel NK untuk menghancurkannya. Lalu ada complement dependent cytotoxicity atau CDC, yaitu nanti antibodinya ini tuh mengaktifkan sistem komplement yang menyebabkan sel itu lysis. Lalu yang terakhir ada tahap antibody dependent cellular phagocytosis atau ADCP. Nah, antibodinya jadi nanti akan menandai sel target untuk difagositosis oleh makromag. Nah, lalu selanjutnya ada kelebihan sebagai produk terapeutik utama. Salah satu pencapaian terbesar dalam pengembangan protein terapeutik ini adalah antibodi monoklonal atau monoklonal antibodies atau MABS. Nah, antibodi ini itu tuh dikembangkan untuk menargetkan molekul spesifik di permukaan sel, terutama pada penyakit kanker. Nah, melalui teknologi hybridoma dan juga rekayasa genetik nih, kita dapat
Kini itu dapat dihasilkan antibodi dari berbagai jenis, seperti ada antibodi kimerik atau SIMAB, ada humanisasi ZUMAB, dan juga ada manusia murni MAB. Nah, mekanisme dari kerja dari antibodi mekanisme kerja antibodi terapeutik ini tuh meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC, yang merupakan antibodinya itu nanti akan menempel pada sel target dan juga memicu sel imun seperti sel NK untuk menghancurkannya. Lalu ada complement dependent cytotoxicity atau CDC, yaitu nanti antibodinya ini tuh mengaktifkan sistem komplement yang menyebabkan sel itu lisis. Lalu yang terakhir ada tahap antibody dependent cellular phagocytosis atau ADCP. Nah, antibodinya jadi nanti akan menandai sel target untuk difagositosis oleh makrofag. Nah, lalu selanjutnya ada kelebihan dari antibodi terapeutik itu tuh terletak pada spesifisitas tinggi terhadap target dan juga minimnya kerusakan pada jaringan yang sehat. Contohnya nyatanya itu ada trastuzumab yang menargetkan reseptor HER2 pada kanker payudara, dan juga ada rituximab yang mengenali CD20 pada sel limfoma B. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan keunggulan dan tantangan pengembangan protein terapeutik serta pengembangan protein terapeutik di masa depan. Nah, kita mulai dari keunggulan dan tantangannya dulu nih. Nah, untuk keunggulan, protein terapeutik memiliki banyak keunggulan nih dibandingkan obat kimia sintetis lainnya. Nah, salah satu keunggulan utamanya adalah dia tuh lebih spesifik. Jadi, protein ini dapat bekerja secara langsung dan tepat pada target biologis tertentu seperti reseptor, terus enzim, terus juga antigen, penyebab penyakitnya. Nah, karena bekerja secara spesifik, efek samping yang akan ditimbulkan biasanya ini akan lebih ringan dan jarang menyerang jaringan tubuh yang sehat. Nah, selain itu, protein terapeutik juga mampu meniru atau menggantikan fungsi alami tubuh, sehingga tidak hanya meredakan gejala, tetapi benar-benar memperbaiki atau menggantikan fungsi biologis yang terganggu nih. Nah, contohnya tuh seperti insulin yang mengatur kadar glukosa darah pada penderita diabetes, atau faktor pembekuan darah untuk pasien hemofilia. Nah, di balik keunggulannya, pengembangan protein terapeutik ini menghadapi sejumlah tantangan juga nih. Nah, salah satunya adalah tantangan terbesar, biaya produksi yang sangat tinggi nih. Nah, hal ini karena proses pembuatannya melibatkan teknologi rekombinan yang kompleks serta tahap pemurnian dan uji kualitas yang sangat ketat. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Nah, selain itu, protein bersifat tidak stabil juga, sehingga mudah rusak akibat perubahan suhu ataupun pH. Nah, karena itu, protein terapeutik memerlukan formulasi khusus dan penyimpanan pada kondisi tertentu agar tetap aktif nih. Nah, tantangan lainnya adalah respon imun tubuh terhadap protein asing. Nah, dalam beberapa kasus, sistem imun dapat mengenali protein terapeutik sebagai benda asing atau mereka akan menganggapnya sebagai ancaman, sehingga mereka membentuk antibodi untuk melawannya. Nah, hal ini bisa mengurangi efektivitas dari terapi protein terapeutik ini nih. Nah, karena dapat menimbulkan yang namanya tadi reaksi alergi, karena imunnya akan mengenali sebagai benda asing. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, para ilmuwan mengembangkan berbagai strategi rekayasa molekuler. Nah, misalnya adalah teknik pegilasi, yaitu penambahan rantai polyethylene glycol pada protein untuk meningkatkan stabilitas dan memperpanjang waktu paruh di dalam tubuh. Nah, ada juga rekayasa glikosiliasi yang bertujuan untuk menyesuaikan pola gula pada protein agar lebih mirip dengan protein alami manusia, sehingga menurunkan risiko penolakan oleh sistem pengembangan ke depan. Nah, untuk saat ini, pengembangan protein terapeutik
terus melaju dengan sangat cepat nih berkat kemajuan bioteknologi dan biologi molekuler. Nah, salah satu arah utama dari pengembangan adalah menunjukkan protein terapeutik generasi baru. Nah, contoh contohnya adalah protein bifungsional dan antibodi biospesifik yang mampu menargetkan dua molekul atau dua jalur biologi sekaligus. Dengan begitu, efektivitas terapi bisa meningkat dan resistensi terhadap pengobatan bisa ditekan. Ada juga protein fusi dengan domain pengarah atau targeting domain yang dirancang agar protein terapeutik dapat langsung menuju ke jaringan atau sel yang menjadi sasarannya, sehingga kerusakan pada jaringan yang sehat bisa dihindari seperti itu. Nah, selain itu, nih ada juga yang keren ini, yaitu konsep terapi presisi atau precision therapy juga menjadi fokus utama masa depan. Pendekatan ini dapat menggunakan informasi genetik pasien untuk merancang protein terapeutik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, efektivitas dari pengobatan akan lebih optimal dan resiko efek samping semakin rendah. Di sisi lain, protein terapeutik kini juga mulai dikombinasikan dengan teknologi imunoterapi dan terapi gen. Nah, kombinasi ini memungkinkan pengobatan tidak hanya menggantikan fungsi protein yang hilang, tetapi juga mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar mampu melawan penyakit secara alami juga. Nah, dengan arah pengembangan seperti ini, di masa depan protein terapeutik tidak hanya akan digunakan untuk penyakit kronis seperti diabetes atau kanker, tetapi juga berpotensi untuk mengatasi gangguan genetik dan bahkan penyakit langka yang selama ini belum memiliki pengobatan yang efektif. Nah, kita tahu bahwa protein adalah molekul biologis yang sangat kompleks, tersusun dari rantai panjang asam amino dan berperan dalam hampir seluruh aktivitas di kehidupan sel. Nah, melalui kemajuan teknologi rekayasa genetika, ilmuwan mampu memproduksi protein secara buatan atau yang disebut protein rekombinan. Nah, caranya adalah dengan menyalin gen dari patogen, misalnya virus atau bakteri, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem biologis yang lebih aman seperti bakteri E. coli, ragi, atau sel dari mamalia. Nah, hasilnya, sistem ini akan memproduksi protein antigen yang identik dengan protein patogen aslinya, tapi tanpa menimbulkan infeksi. Nah, dan protein antigen ini yang menjadi dasar bagi pembuatan yang kita sebut vaksin, serta alat diagnostik modern yang lebih spesifik dan efektif. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terkait fungsi protein dalam produksi vaksin, di mana saya akan menjelaskan konsep dasar vaksin berbasis protein terlebih dahulu. Nah, vaksin berbasis protein itu apa? Vaksin berbasis protein, atau disebut juga vaksin subunit, adalah vaksin yang hanya menggunakan bagian tertentu dari patogen. Biasanya protein permukaan yang mampu menimbulkan respon imun. Berbeda dengan vaksin hidup yang mengandung virus utuh, vaksin protein lebih aman karena tidak membawa materi genetik yang bisa bereplikasi. Nah, ketika protein antigen ini disuntikan ke dalam tubuh, sistem imun akan mengenalinya sebagai zat asing dan akhirnya membentuk antibodi spesifik dan dapat menyimpan memori imunologis. Jadi kalau nanti tubuh terpapar patogen aslinya, sistem imun sudah siap nih untuk melawan dari penyerangan virus tersebut karena sudah membentuk antibodinya. Nah, terus saya akan menjelaskan bagaimana nih produksi protein melalui sistem ekspresi rekombinan maksud saya. Nah, untuk menghasilkan antigen, gen penyandi protein target dari virus atau bakteri dimasukkan ke dalam sistem ekspresi rekombinan. Jadi tadi si virus tadi atau bakteri ini dimasukin ke dalam sistem. Nah, nanti ada nih beberapa jenis sistemnya. Sistem ekspresi rekombinan tuh ada beberapa jenis gitu. Nah, kalau saya sebutin dari awal, di sini ada sistem bakteri, terus sistem ragi dan sistem serangga, serta sistem sel mamalia. Apa sih maksud sistem tadi gitu kan. Nah, mari saya jelaskan. Jadi sistem bakteri
Sistem ini dikenal sistem yang paling sederhana dan cepat karena bakteri mudah ditumbuhkan serta bisa menghasilkan protein dalam jumlah besar. Namun, kelemahannya bakteri seperti E. coli tidak bisa melakukan modifikasi pasca translasi, seperti penambahan gugus gula atau pembentukan jembatan disulfida yang penting untuk melipat protein menjadi bentuk aktif. Jadi sistem ini cocok untuk protein sederhana, contohnya vaksin H. coli, vaksin hepatitis E berbasis protein kapsid yang diproduksi di Tiongkok. Nah, yang kedua adalah sistem ragi nih, atau yeast expression system. Nah, dari ragi seperti spesies Picia pastoris dan Saccharomyces cerevisiae bisa melakukan sebagian modifikasi pasca translasi. Kalau tadi di sistem bakteri tidak bisa melakukan modifikasi pasca translasi, di sistem ragi ini dapat melakukan hal tersebut, sehingga cocok untuk protein yang lebih kompleks. Nah, teknologi ini buktinya digunakan dalam pembuatan vaksin hepatitis B dan vaksin HPV. Nah, dan kalau kalian tahu, ada di sini penelitian oleh Hotez dan teman-temannya pada tahun 2023. Mereka menggunakan sistem ragi ini untuk mengekspresikan protein RBD dari spike virus SARS-CoV-2, atau ini adalah virus penyebab COVID-19 kalau kalian tahu ya. Jadi dia menggunakan sistem ragi ini untuk mengekspresikan protein RBD dari spike virus SARS-CoV-2 yang kemudian menjadi dasar dari vaksin Corbevax di India dan Indovax di Indonesia. Jadi penelitian mereka ini menjadi dasar dari pembentukan dua vaksin tadi ya. Ini sangat menarik tentunya. Nah, terus kita ke sistem serangga. Nah, sistem ini menggunakan virus khusus serangga untuk membawa gen antigen ke dalam sel serangga seperti SF9 atau TNI. Kelebihannya adalah kemampuannya mengekspresikan protein kompleks seperti glikoprotein membran. Protein hasil sistem ini biasanya membentuk partikel virus atau VLP, virus-like particles, yang menyerupai virus asli tetapi tidak menular. Nah, salah satu penerapan dari sistem serangga yaitu vaksin influenza flu block dan vaksin HPV Cervarix. Maksud saya HPV Cervarix. Nah, terus di sistem sel mamalia, di sini ada sistem yang menggunakan sel eukariotik seperti CHO atau HEC293. Karena sangat mirip dengan sel manusia, hasilnya memiliki struktur dan modifikasi yang paling menyerupai protein alami. Nah, sistem ini sangat cocok untuk digunakan untuk vaksin yang menargetkan protein virus kompleks seperti spike SARS-CoV-2. Nah, kelemahan dari sistem sel mamalia yaitu adalah biayanya ini cukup tinggi ya. Nah, keunggulan vaksin berbasis protein ya. Secara umum kalau saya jabarkan, intinya vaksin berbasis protein ini vaksin berbasis protein rekombinan ini punya banyak kelebihan maksud saya. Yaitu adalah pertama, aman karena tidak mengandung virus hidup, jadi tidak dapat bereplikasi. Terus kedua, saat penyimpanan stabil gitu, sehingga cocok untuk negara yang beriklim tropis. Nah, ketiga, bisa digunakan dalam sistem DIVA, differentiating infected from vaccinated animals. Artinya dapat membedakan individu yang terinfeksi alami dari yang divaksinasi. Nah, terus abis itu yang keempat adalah teknologinya mudah dikuasai sehingga dapat diproduksi secara lokal menggunakan fermentasi ragi ataupun bakteri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi protein dalam teknologi diagnostik. Jadi selain berperan penting dalam pengembangan vaksin, nah protein ini juga itu punya fungsi utama dalam bidang diagnostik molekuler dan juga imunologis. Prinsip dasarnya itu adalah reaksi antara antigen dan juga antibodi, di mana proteinnya ini tuh
protein spesifik dari patogen yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi dalam serum pasien atau hewan uji. Salah satu penerapan dari pentingnya antigen diagnostik ini itu adalah pengujian protein rekombinan sebagai antigen diagnostik. Nah, menurut Gomez, pada tahun 2024, penggunaan protein rekombinan ini tuh telah merevolusi uji diagnostik dari berbagai hewan. Salah satu contohnya itu dari Mycoplasma bovis, yang dimana di dalam hal ini berarti protein imunogenik yang dihasilkan melalui teknik rekombinan genetik ini tuh dimanfaatkan sebagai antigen pada metode ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Nah, prosesnya tuh sebenarnya sederhana tapi cukup efektif. Jadi protein rekombinannya ini tuh nanti dilapiskan pada permukaan mikrotiter, lalu serum pasien itu nanti akan ditambahkan. Nah, kalau misalnya jika dalam serum terdapat antibodi yang sesuai dengan protein tersebut, maka akan terbentuk kompleks antigen antibody. Jadi kompleks ini tuh kemudian akan dideteksi secara enzimatik melalui perubahan warna. Contohnya itu ada protein MILA atau Mycoplasma immunogenik lipase A, dan juga RPDHB atau piruvat dehidrogenase beta subunit yang telah terbukti memberikan sensitivitas lebih dari 90% dan juga spesifisitas lebih dari 98%. Nilai ini tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan antigen yang berasal dari sel tubuh utuh dari Mycoplasma bovis. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan protein rekombinan dalam diagnostik. Yang pertama itu ada antigen yang dihasilkannya itu memiliki konsistensi dan juga kemurnian yang sangat tinggi. Yang kedua itu prosesnya tidak memerlukan penanganan patogen hidup sehingga jauh lebih aman. Lalu yang ketiga itu dapat membedakan antara infeksi alami dengan respon akibat vaksinasi. Selain itu terdapat pula peran penting dari imunoproteomik dalam identifikasi protein diagnostik. Jadi imunoproteomik ini tuh merupakan kombinasi antara proteomik yang mempelajari seluruh protein yang kemudian diekspresikan oleh suatu organisme, dan juga imunologi yang meneliti interaksi antara antigen dan juga antibodi. Melalui pendekatan tersebut, peneliti itu bisa dapat menemukan antigen imunodominan, yaitu protein yang paling kuat memicu respon imun. Dengan teknik imunoproteomik, si ilmuwan itu dapat mengetahui protein mana dari suatu patogen yang paling efektif terhadap antibodi dalam serum pasien, yang kemudian akan menjadikannya itu kandidat untuk pengembangan vaksin ataupun alat diagnostik. Oleh karena itu, imunoproteomik ini tuh menjadi jembatan yang paling penting gitu antara peneliti vaksinologi dan juga diagnostika modern. Selanjutnya ada hubungan sinergi antara produksi vaksin dan diagnostik. Nah, teknologi protein rekombinan yang menciptakan hubungan ini kan saling melengkapi gitu antara keduanya. Jadi protein antigen yang digunakan di dalam vaksin ini tuh dapat dimanfaatkan dalam alat diagnostik serologis untuk memantau efektivitas imunisasi atau tingkat keberhasilan dari vaksin. Salah satu contohnya adalah di penerapan strategi DIVA atau Differentiating Infected from Vaccinated Animals. Jadi dalam antigennya itu nanti digunakan pada vaksin ini berbeda dengan antigen yang digunakan pada alat diagnostik. Dengan begitu, individu yang telah divaksinasi ini itu tidak akan memberikan hasil positif palsu saat diuji, sehingga penyebaran penyakit dapat dipantau dengan lebih akurat.
Dan di dalam konteks global, sistem seperti ini tuh sangat penting, terutama untuk apa? Untuk pengendalian penyakit menular pada hewan seperti Mycoplasma bovis, maupun dalam program vaksinasi massal pada manusia seperti pada kasus COVID-19. Nah, kombinasi antara vaksin dan diagnostik berbasis protein ini menjadi pilar utama sistem kesehatan modern karena mendukung deteksi dini sekaligus untuk pencegahan penyakit yang efektif. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan peran protein sebagai nutrisi nih guys. Nah, ada di sini yaitu fungsi struktural dan pertumbuhan jaringan. Nah, salah satu peran utama protein sebagai nutrisi adalah sebagai bahan pembangun atau building block bagi jaringan tubuh. Nah, hampir seluruh struktur seluler, mulai dari otot, kulit, rambut, kuku, hingga enzim dan hormon, tersusun dari protein. Nah, pada masa pertumbuhan, masa penyembuhan luka atau saat tubuh mengalami kerusakan jaringan, kebutuhan protein meningkat karena diperlukan untuk sintesis sel-sel baru dan regenerasi jaringan. Sebagai contoh, protein kolagen dan keratin merupakan komponen utama jaringan kulit dan rambut, sedangkan aktin dan miosin berperan dalam pembentukan serat otot nih guys. Nah, selain itu ada fungsi protein sebagai enzimatik dan regulasi dari metabolisme. Nah, sebagian besar enzim metabolik di dalam tubuh merupakan protein nih, karena enzim ini bekerja sebagai katalis yang mempercepat reaksi biokimia tanpa ikut habis bereaksi. Nah, kalau kalian tahu enzim ini struktur utamanya yaitu protein, gitu kan guys. Nah, dengan adanya enzim, proses pencernaan, respirasi sel, serta pembentukan energi hingga detoksifikasi zat beracun dapat berlangsung secara efisien dan terkontrol nih. Nah, selain itu, beberapa hormon protein seperti insulin, glukagon, dan hormon pertumbuhan juga berperan dalam mengatur metabolisme tubuh, menjaga kadar gula darah, serta mengontrol proses metabolisme dan katabolisme. Proses anabolisme dan katabolisme. Terus ada fungsi protein sebagai transport dan penyimpanan nih. Nah, protein juga berperan penting dalam mengangkut molekul vital di dalam tubuh. Nah, sebagai contohnya, hemoglobin dalam sel darah merah merupakan protein juga nih guys, yang bertugas mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, albumin berfungsi mempertahankan tekanan osmotik darah dalam membawa berbagai molekul seperti asam lemak serta obat-obatan ya. Nah, kalau kalian tahu albumin itu salah satu sumbernya yaitu adalah kacang oat. Nah, selain itu terdapat juga protein penyimpanan seperti ferritin yang berfungsi menyimpan zat besi di dalam sel hati dan limpa untuk digunakan saat dibutuhkan. Nah, terus ada juga fungsi protein sebagai pertahanan tubuh atau imunitas ya. Nah, protein berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Antibodi atau imunoglobin adalah protein yang diproduksi oleh limfosit B untuk mengenali dan menetralkan patogen seperti virus dan bakteri. Selain itu, komponen komplemen dalam darah juga merupakan protein yang berfungsi membantu penghancuran mikroorganisme asing. Dengan demikian, kecukupan protein dalam diet sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap infeksi, guys. Terus ada juga fungsi sebagai energi atau sumber kalori alternatif. Meskipun bukan sumber energi utama, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, ketika asupan karbohidrat dan lemak tidak mencukupi, setiap gram protein menghasilkan sekitar 4 kilokalori energi. Dalam kondisi kekurangan energi seperti kelaparan atau diet ekstrem, tubuh akan memecah protein otot menjadi asam amino yang kemudian dikonversi menjadi glukosa melalui proses glukogenesis, yang dimana letaknya itu di hati ya guys. Nah, namun pemanfaatan protein sebagai energi secara berlebihan dapat berdampak negatif karena mengganggu fungsi struktural dan metabolik lainnya. Nah, ada juga fungsi protein sebagai keseimbangan cairan dan asam basa. Nah, protein plasma terutama albumin berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tadi ya, cairan osmotik antara kompartemen tubuh. Jadi dia
menjaga keseimbangan cairan di antara bagian-bagian tubuh. Jika kadar albumin rendah, tekanan osmotik darah menurun sehingga cairan mudah keluar dari pembuluh darah dan menyebabkan edema atau pembekakan jaringan. Selain itu, protein juga berperan sebagai penjaga atau buffer dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Karena gugus asam dan basa pada asam amino dapat menetralkan perubahan pH secara cepat nih guys. Karena kita tahu tadi protein adalah susunan dari asam amino ya guys. Fungsi protein itu tidak hanya sebatas pada peran zat gizi, tetapi juga mencakup nilai nutrasetikal. Jadi istilah di sini mengacu pada kandungan atau senyawa alami yang berasal dari makanan atau memberikan manfaat kesehatan tambahan di luar fungsi nutrisinya. Nah, dalam konteks ini protein dan hasil pemecahannya seperti peptida bioaktif itu dapat memberikan manfaat pencegahan penyakit dan peningkatan fungsi tubuh. Jadi peptida di sini bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, serta penurun kadar kolesterol. Jadi dengan demikian protein bukan obat, tetapi komponen aktif di dalamnya dapat menimbulkan efek yang bersifat terapeutik, yaitu membantu memperbaiki kondisi tubuh dan mendukung proses penyembuhan secara alami. Jadi dengan kata lain, fungsi nutraceutical protein ini lebih berorientasi pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Sementara efeknya mungkin muncul dari hasil aktivitas biologi senyawa aktif di dalamnya. Misalnya, peptida dari protein oat dapat membantu, sedangkan senyawa bioaktif dari kacang polong ini bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, jadi secara keseluruhan protein ini memiliki dua peran, yaitu sebagai zat gizi dan komponen nutraceutical. Nah, sebagai zat gizi ini protein berperan membangun, memelihara, dan memperbaiki jaringan tubuh serta mengatur fungsi metabolisme. Nah, sebagai komponen nutraceutical ini memberikan manfaat tambahan berupa perlindungan terhadap stres oksidatif. Nah, peningkatan imunitas dan pengendalian tekanan darah dan kolesterol. Nah, dengan memahami kedua fungsi ini penting bagi setiap individu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Jadi melalui sumber makanan yang bervariasi, baik hewani maupun nabati. Jadi kombinasi sumber protein seperti kacang polong dan oat itu tidak hanya mencangkup kebutuhan asam amino esensial saja, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jangka yang panjang. Nah, oleh sebab itu konsumsi protein yang cukup seimbang dan bukan hanya penting untuk pertumbuhan dan kekuatan tubuh saja, tetapi juga menjaga daya tahan tubuh dan mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Rekayasa protein merupakan salah satu cabang penting dalam bioteknologi modern yang berfokus pada upaya untuk memodifikasi atau menciptakan protein baru agar memiliki fungsi yang lebih baik, di mana tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kestabilan protein, memperpanjang waktu kerjanya di dalam tubuh, serta membuatnya lebih tepat sasaran dalam mengobati sebuah penyakit. Nah, dengan cara ini, protein tidak hanya bisa digunakan sebagai obat, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi medis lainnya. Salah satu contoh penerapan yang paling umum adalah teknologi pegylation, yaitu proses penambahan molekul polyethylene glycol ke permukaan protein. Teknik ini membuat protein menjadi lebih tahan terhadap kerusakan dan tidak cepat diuraikan oleh tubuh, sehingga efek terapinya dapat bertahan lebih lama. Nah, teknologi ini itu sudah digunakan dalam beberapa obat berbasis protein, misalnya itu ada interferon pegylate untuk terapi hepatitis. Nah, selain modifikasi kimia seperti pegylation tadi, para ilmuwan juga mengembangkan teknologi
protein rekombinan, yaitu cara produksi protein melalui rekayasa genetika. Nah, teknik ini gen yang mengkode protein manusia dimasukkan ke dalam mikroorganisme seperti Escherichia coli atau ragi Saccharomyces cerevisiae, di mana mikroorganisme tersebut kemudian berfungsi sebagai pabrik mini yang menghasilkan protein dalam jumlah besar dan dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, cara ini itu dapat membuat produksi obat seperti insulin dan hormon pertumbuhan menjadi lebih efisien dan lebih aman dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi, secara keseluruhan, protein ini menjadi fondasi utama dalam berbagai inovasi di bidang kesehatan modern, di mana perkembangan bioteknologi kini telah mengubah cara kita memandang protein, di mana protein bukan lagi sekedar molekul penyusun tubuh, tetapi juga sebagai komponen penting yang berperan besar dalam terapi, diagnostik, hingga pencegahan penyakit. Kita juga bisa melihat dari beberapa penerapannya dalam berbagai bidang, mulai dari insulin rekombinan yang dapat membantu jutaan penderita diabetes, kemudian ada vaksin subunit yang dapat mencegah infeksi berbahaya, hingga suplemen protein yang dapat mendukung pemulihan dan kesehatan tubuh. Namun tak hanya itu, kemajuan non-medicine yang berbasis protein kini memungkinkan pengantaran obat yang lebih spesifik dan efisien sehingga pengobatan menjadi semakin aman dan tepat sasaran. Di mana pada masa depan, arah riset bioteknologi itu mengarah pada pengembangan protein rekayasa cerdas, yaitu protein yang dapat dikontrol secara spasial dan temporal di dalam tubuh. Nah, dengan kata lain, protein ini dapat diatur kapan dan di mana harus bekerja sehingga efek terapinya bisa lebih presis dan minim efek samping. Melalui semua kemajuan ini, jelas bahwa protein menjadi jembatan penting antara ilmu biologi dasar dan penerapannya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dengan cara membuka masa depan pengobatan yang lebih personal, efektif, dan juga berkelanjutan. Selain protein tunggal seperti albumin, para ilmuwan juga banyak mengembangkan sistem penghantaran berbasis kombinasi dan polimer. Nah, polimer di sini merupakan bahan kimia berantai panjang yang menjaga kestabilan obat dan mengatur seberapa cepat obat tersebut dilepaskan di dalam tubuh. Nah, dengan menggabungkan protein dan polimer, terciptalah sistem penghantaran yang lebih stabil dan terkontrol. Nah, misalkan dalam penelitian nanomedicine, protein ini berfungsi sebagai pemandu biologis karena mampu mengenali dan menempel pada sel target tertentu, sedangkan polimer ini membungkus obat agar tidak mudah rusak sebelum capai tujuan. Nah, ketika sudah berada di lingkungan target, nah sistem ini biasanya melepaskan obat secara perlahan sesuai dengan kebutuhan terapi, sehingga dosis obat bisa lebih efisien dan efeknya berkurang. Nah, pendekatan ini merupakan bagian dari
bidang yang disebut nanomedicine, di mana penerapan teknologi nano atau ukuran sekitar 1-100 nanometer dalam dunia medis ini berukuran sangat kecil. Jadi partikel protein atau kompleks protein polimer ini menembus membran sel dengan lebih mudah, bahkan mencapai jaringan yang sulit dijangkau oleh otak atau jaringan tumor padat. Nah, jadi nanomedicine di sini berbasis protein yang juga sedang diteliti untuk pengobatan penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson, di mana penghantaran obat ke otak sangat menantang. Jadi melalui sistem ini, protein bisa membantu mengantarkan molekul obat menembus sawar darah otak yang biasanya itu menghalangi masuknya obat konvensional. Nah, secara keseluruhan, pemanfaat protein dalam sistem pengantaran obat dan nanomedicine di sini membuka peluang besar bagi para pengembang terapi yang lebih aman, efektif, dan terarah. Jadi dengan kemampuan alami protein yang dapat dikenali oleh tubuh, ditambah lagi kecanggihan rekayasa nanoteknologi, di mana masa depan pengobatan modern akan semakin personal, efisien, dan minim efek samping. Jadi, secara keseluruhan, protein kini menjadi fondasi utama dalam berbagai inovasi di bidang kesehatan modern, di mana perkembangan bioteknologi kini telah mengubah cara kita memandang protein, di mana protein bukan lagi sekedar molekul penyusun tubuh, tetapi juga sebagai komponen penting yang berperan besar dalam terapi, diagnostik, hingga pencegahan penyakit. Kita juga bisa melihat dari beberapa penerapannya dalam berbagai bidang, mulai dari insulin rekombinan yang dapat membantu jutaan penderita diabetes, kemudian ada vaksin subunit yang dapat mencegah infeksi berbahaya, hingga suplemen protein yang dapat mendukung pemulihan dan kesehatan tubuh. Namun tak hanya itu, kemajuan non-medicine yang berbasis protein kini memungkinkan penghantaran obat yang lebih spesifik dan efisien, sehingga pengobatan menjadi semakin aman dan tepat sasaran. Di mana pada masa depan, arah riset bioteknologi itu mengarah pada pengembangan protein rekayasa cerdas, yaitu protein yang dapat dikontrol secara spasial dan temporal di dalam tubuh. Nah, dengan kata lain, protein ini dapat diatur kapan dan di mana harus bekerja, sehingga efek terapinya bisa lebih presisi dan minim efek samping. Melalui semua kemajuan ini, jelas bahwa protein menjadi jembatan penting antara ilmu biologi dasar dan penerapannya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dengan cara membuka masa depan pengobatan yang lebih personal, efektif, dan juga berkelanjutan.